Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Azhara dengan NIM C0E0220818, program studi D4 Keuangan Daerah, Universitas Jambi. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas topik mengenai perpajakan. Ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah timbulnya hutang pajak, 2. Penagihan pajak, 3. Penghapusan hutang pajak. Oke, topik yang pertama, timbulnya hutang pajak. Jadi, hutang pajak itu timbul karena adanya dua hal, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil adalah hutang pajak timbul sehubungan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak dilakukan di mana jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dihitung oleh Fiskus. Yang kedua adalah ajaran material. Ajaran material adalah timbulnya utang pajak pada saat diundang-undangkan pajak terpenuhi syarat subjektif dan syarat wajib pajak secara bersamaan, tanpa harus diikuti surat ketetapan pajak SKP oleh pejabat pajak. Topik yang kedua, penagihan utang pajak. Jadi apa sih penagihan utang pajak itu? Penagihan utang pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, dan melaksanakan penyitaan. Penagihan pajak dengan surat. Jadi ada 4 penagihan pajak dengan surat. Yang pertama yaitu surat teguran. Surat teguran adalah surat untuk memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Kedua, surat paksa. Surat paksa adalah surat yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak melunasi hutangnya sampai jatuh tempo dan tidak memenuhi kebutuhan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Yang ketiga, surat penyitaan. Surat penyitaan itu diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Keempat, lelang. Apabila telah dikeluarkan surat paksa dan wajib pajak tidak juga melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan, maka pemerintah berhak melelang barang-barang yang telah disita. Yang ketiga adalah penghapusan hutang pajak. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan hutang pajak itu terhapus. Yang pertama adalah dengan cara pembayaran. Hutang pajak terhapus karena wajib pajak telah membayar pajaknya. Yang kedua, penghapusan bisa terjadi karena kondisi keuangan wajib pajak ataupun karena kematian. Yang ketiga, kompensasi. Hutang pajak dapat dikompensasi dengan kelebihan pembiayaan pajak di tahun sebelumnya. Keempat, kadaluarsa. Hutang pajak terhapus apabila telah habis penagihannya atau 5 tahun setelah terbit SPKB. Nomor 5, pembebasan. Pembebasan pada umumnya tidak diberikan pada pokok pajaknya, melainkan saksi administrasinya. Jadi sekian mengenai penjelasan pajak saya kali ini. Terima kasih dan maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.